merupakan pengalaman setelah membeli atau menikmati jasa gitu ya, menikmati jasa tersebut. Jadi akan menimbulkan proses yang namanya kalau kita konsumen ya, kita merasakan ada puas nggak sih, satisfied or no. Jadi satisfaction ya dissatisfaction ataupun satisfied. Kalau misalkan puas, otomatis akan beli dengan sendirinya lagi gitu. Makanya nggak salah di rumah makan Padang kan sering ya. Kalau enak, beritahu kawan Anda. Kalau tidak enak, beritahu saya, gitu, beritahu kami. Gitu. Benar itu. Karena ini dalam proses yang namanya proses evaluasi. Itu orang Indonesia sebetulnya sudah menerapkan gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi ada semacam kearifan lokal ya yang diambil. Gitu. Sama halnya contoh sekarang kita lagi rame-ramenya Earth Day gitu ya. Earth Hour, tahu nggak Earth Hour? Matiin listrik 1 jam kan? Orang Indonesia itu udah dari dulu. PLN mati terus, saudara. Mati lampu. Usahakan namanya mati listrik, jangan mati lampu ya. Kalau mati lampu kan diganti bola nyala lagi. Mati listrik. Jadi orang Indonesia itu udah top banget deh pokoknya. Ya, mati aliran itu ya. Bingung juga aliran apa? Aliran sesat apa aliran? Dia. Motif rasional, motif emosional. Kalau motif rasional lebih cenderung ke kualitas barang, kualitas pelayanan. Kalau motif emosional adalah motif yang lebih dipengaruhi oleh contoh misalkan pengaruh eksternal gitu ya. Jadi misalkan, wah karena saya biasanya pakai ini nih. Kalau nggak pakai ini nggak sakit gitu ya. Nggak sakit. Apa namanya? Sakit, tetap sakit. Contoh misalkan ada seorang pasien yang mengatakan bahwa saya kalau nggak disuntik itu nggak bakalan sembuh katanya. Nah, kan bingung. Padahal dokter itu bilang ini cuma masuk angin doang. Mau suntik apanya gitu kan? Padahal disuntik keluar anginnya itu kan nggak mungkin. Nah, akhirnya si dokter itu kan pakai steril apa ya? Pokoknya dia air, ya kayak semacam air, tapi dia bukan apa namanya? Biasa pokoknya kayak semacam vitamin aja gitu ya. Kayak vitamin aja. Kayak apa sih yang buat infus itu? Cairan infus lah. Nah, langsung aja disuntik pakai cairan infus. Set. Wah, langsung sembuh. Berarti memang secara psikologis, gitu kan? Jadi barang pun sama seperti itu. Contoh saya misalkan minum obat, gitu ya, pakai obat A, biasa pakai minum obat A, selalu sembuh. Tapi nggak ada obat A, terus pakai obat yang lain, terus saya secara psikologis nggak mau. Biasanya kayak gitu. Jadi secara psikologis mempengaruhi juga. Sebetulnya bodinya udah sehat gitu, tapi secara psikologis dia belum bisa menerima. Itu ya. Sama dengan barang. Konsep pemasaran juga seperti itu. Pasar, organisasi, perilaku pembeli. Pasar industri ini ada kategori pasar organisasi, pasar industri, pasar penjual. Nah, pasar industri perusahaan mie instan. Kenapa dibilang pasar industri? Karena dia mencoba untuk biasanya dalam dominasi ya, dominasi industri hulu ke hilir. Ya, contoh misalkan Indofood misalkan. Nah, dia mempunyai grup-grup usaha di hulu sampai di hilir, dari misalkan terigu ke ya pokoknya apa aja lah di situ ya. Yang penting yang ada di dalamannya Indofood itu dia punya semua gitu perusahaannya. Misalkan plastiknya diproduksi sama perusahaan X gitu ya. Kenapa? Yang ada di dalamnya maksudnya. Jadi plastik, terus juga ada kecap misalkan sudah ada, ya kan? Saus, bawang, ya pokoknya apa aja, pokoknya ada gitu ya. Selalu tersedia dari divisi-divisi yang lain. Jadi self-supported gitu ya. Jadi dia kenapa dibilang industri? Jadi dalam satu perusahaan rantai usahanya itu panjang, gitu. Terus ada pasar penjual atau reseller, perantara penjual besar, penjual eceran.
Contoh kayak tadi pasar di grosir, ya. Itu perantara semua. Tanah Abang perantara semua. Ya, Tanah Abang, terus apa lagi di mana? Di daerah Jawa itu di Kalongan, Klewer. Nah, Klewer gitu. Nah, pokoknya daerah-daerah situlah. Oke ya. Perilaku pembelian organisasi, perbedaan permintaan berbanding dengan permintaan derivatif yang tidak elastis. Artinya, permintaan itu nanti bisa sifatnya tidak dalam titik equilibrium. Maksudnya, bisa saja permintaan itu lebih sedikit daripada jumlah barang yang dihasilkan. Gitu. Sumber derivatif itu kan kayak semacam barang ataupun hal yang dimiliki oleh supplier, ya, dalam bersaing dengan kompetitor di pasar. Itu sifatnya kaku dan tetap. Perbedaan pada pembeli sebagai profesional, sebagai spesialis, sebagai ahli atas produk. Terus perbedaan dalam pengambilan keputusan, pengembangan spesifikasi produk, evaluasi alternatif, membuat evaluasi pasca penjualan, hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, perbedaan dalam hubungan transaksi. Nah, ada pertanyaan? Ini baru chapter Hame chapter. Nanya? Atau mau saya tanya? Mau nanya atau ditanyaan? Nyanyi. Apa? Pasar pemerintah. Oke, bentar. Kita balik lagi. Pasar pemerintah dan institusi, rumah sakit, kecamatan, wali kota. Ini maksudnya pasar pemerintah di sini adalah yang kita lihat institusi-institusi pemerintah yang bisa kita manfaatkan sebagai pasar dari barang-barang kita. Contoh, seragam, pemasok seragam. Makanya ini orang yang jualan seragam untungnya lumayan gede juga. Seragam, kita alma mater, nah itu kan, kita alma mater. Terus apa aja pokoknya yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan dari kertas berkop aja kan lumayan. Kertas kop percetakan itu lumayan. Iya. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Oh, diteleponin aja. Indonesia gitu. Wih. Sangar. Yang taunya Eyang. Bukan dia saya tapi Eyang. Eyang yang nelpon ya? Eyang. Ntar Yang. Jangan-jangan Eyangnya tinggal di luar. Nah, itu nggak boleh ya. Teman-teman, pernah saya lihat. Saya sempat ngomel-ngomel orang juga gitu. Kasihan tuh saya. Jadi akongnya itu tinggal di luar. Jadi apa ya, pas dia mungkin lagi belanja, mungkin terlalu asik gitu ya ngobrol di dalam, jadi tinggal di luar. Kita kan nggak tahu, mungkin kalau kita sendiri kan yang memperingatkan kan nggak apa-apa, daripada orang Taiwannya sendiri yang memperingatkan. Jadi nggak bagus citranya gitu. Terus pura-pura aja aku pegangin terus ngobrol-ngobrol, meskipun aku nggak ngerti dia ngomong apa. Oh iya, benar. Aku cuma bilang, Oke, cuma dua itu aja. Yang penting itu.
Ya mungkin dia lagi nyaci maki